Kisah inspiratif dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas masih kami sajikan untuk Anda di program Sekitar Kita. Dan informasi berikutnya saudara, kali ini sepasang suami istri penyandang disabilitas di Kediri sukses menciptakan usaha sikat lantai dari limbah benang sapu. Selain mendatangkan keuntungan pribadi, usahanya itu juga mampu memberikan tambahan penghasilan bagi warga sekitar. Setiap pagi, Winarko, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ini selalu sibuk mempersiapkan produksi sikat lantai miliknya. Meski harus menggunakan alat bantu jalan, namun bukan jadi penghalang bagi bapak dua anak itu untuk tetap produktif. Sejak tahun 2008 lalu, Winarko dan sang istri Binti Asrowiyah memutuskan untuk membuka usaha produksi sikat. Bersama sang istri yang juga penyandang disabilitas, Winarko mulai memanfaatkan limbah benang sapu menjadi sikat lantai. Bermodalkan uang 1 juta rupiah dari gaji dari pekerjaan sebelumnya, ia mulai membeli berbagai alat untuk produksi. Seiring berjalannya waktu, hasil sikat lantai produksinya banyak dicari warga. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun kualitas dan kuantitas dari hasil produksinya tidak perlu dipertanyakan. Dalam 1 minggu, pasangan suami istri itu mampu memproduksi 200 hingga 300 buah sikat lantai. Berkat usahanya tersebut, Winarko mampu mendapatkan keuntungan jutaan rupiah. Selain mendatangkan keuntungan pribadi, usahanya itu juga mampu memberikan tambahan penghasilan bagi warga sekitar. Yang sikat, dulu saya ikut orang masih bujang, sekitar hampir 5 tahun lah ikut orang. Setelah saya nikah, akhirnya saya kepengenan untuk buka sendiri dan untuk memberdayakan tetangga-tetangga sama yang terutama itu yang komunitas saya yang Depok sebenarnya. Kalau omsetnya ya, kalau saya ambilnya itu per biji. Per biji itu saya dapat keuntungan sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah. Iya, 700 ribu sih, 1%. Itu kalau dari agen loh. Tapi kalau dari luar agen sekitar 1000. Selain usaha sikat lantai, Winarko juga mengubah limbah serabut kelapa menjadi tempat bunga. Pria 37 tahun tersebut bersyukur meski mengalami keterbatasan fisik akibat kecelakaan kendaraan, ia dan sang istri mampu bangkit. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi yang satu ini juga patut dijadikan contoh saudara. Berawal dari seringnya mendapatkan penolakan kerja, seorang penyandang disabilitas di Kediri justru mampu bangkit. Berkat kreativitasnya, ia mampu mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari usaha mebel kayu yang didirikannya. Setiap pagi, Muhammad Sugianto, seorang penyandang disabilitas di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini, sibuk mempersiapkan produksi usaha mebelnya. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi pria 40 tahun ini untuk tetap produktif. Banyaknya penolakan kerja yang diterimanya membuat bapak satu anak ini memutuskan untuk belajar seni ukir pada tahun 2010 lalu. Setelah 2 tahun belajar, ia kemudian memutuskan untuk memulai membuka usaha jasa ukir dan pahat. Ketelatenan dan ketelitian yang dimiliki Sugianto membuat usaha jasa ukirnya semakin dikenal orang. Kini setelah 10 tahun berjalan, ia mampu mendirikan mebel dan bisa memberdayakan 4 orang tetangganya. Selain pintu dan meja, usaha mebelnya juga memproduksi hiasan dinding dan ventilasi. Harga jual produknya juga bervariasi mulai dari 2 hingga 8 juta rupiah tergantung ukuran dan kerumitan ukiran. Kita sering kali yang pintu, kemudian masjid itu ya ornamen kaligrafi, kemudian pernah juga plafon diukir gitu, pernah juga. Penjualannya udah kemana aja nih, Pak? Kalau penjualan online, sering kali online dari Kalimantan, pernah dari Sulawesi juga pernah online. Tapi kalau untuk sekitar daerah sini kebanyakan itu masjid. Iya, kita mengerjakan teman-teman, dibantu teman-teman 4 orang. Omset kita kadang bisa 5 sampai 10 juta. Kini berkat ketekunannya, hasil produk Sugianto sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia. Ia juga mampu mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya.
Tidak hanya itu, bapak satu anak ini juga bisa memberikan penghasilan bagi 4 orang tetangganya. Sugianto berharap agar para penyandang disabilitas di luar sana tetap bisa berkarya dan mandiri seperti dirinya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Tidak hanya dari Kediri, kisah inspiratif juga datang dari seorang penyandang disabilitas di Kota Blitar yang mampu merubah limbah kayu bekas menjadi miniatur truk yang bernilai jual tinggi. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun berkat keuletan dan ketekunannya, ia mampu meraup pendapatan jutaan rupiah setiap bulannya. Keterbatasan fisik bukanlah jadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Pedoman itulah yang menjadi semangat Purno Aji, seorang penyandang disabilitas di Kota Blitar. Sejak usia 8 tahun, bapak 2 anak itu harus merelakan satu tangannya untuk diamputasi. Rasa frustasi dan tak percaya diri pun sempat menghampirinya. Tak hanya itu, penolakan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Pandangan sebelah mata itulah yang membuat Purno Aji justru bangkit. Dirinya akhirnya memutuskan untuk belajar membuat kerajinan ukir di Dinas Tenaga Kerja. Setelah beberapa bulan belajar, dirinya memutuskan untuk mencoba membuat kerajinan tersebut. Minimnya modal membuat Purno Aji harus bisa memanfaatkan sejumlah limbah kayu bangunan menjadi kerajinan yang unik dan bernilai jual tinggi. Tak disangka kerajinan miniatur truk dari sisa kayu buatannya justru banyak disukai anak-anak. Kini dalam 1 bulan, tak kurang dari 100 miniatur truk berbagai ukuran dan jenis laku terjual. Pembelinya tidak hanya dari Blitar saja, melainkan juga ada yang dari Surabaya, bahkan dari Pulau Bali. Harga jual satu miniatur truk ini mulai dari 50 hingga 150 ribu rupiah. Kini berkat ketekunannya, Purno Aji mampu meraup pendapatan jutaan rupiah setiap bulan. Prestasi ya, tapi saya lihat masih banyak yang lebih kurang. Ada motivasi untuk bisa mandiri. Soalnya tiap model, tiap ukuran ganti. Satu sama lainnya nggak sama. Dalam sebulan Mulai besar sampai kecil ukurannya lain lagi. sebulan bisa keluar berapa, Pak? Ya kurang lebih kalau 1 bulan ya 50 sampai tergantung orderan. Dijual mulai harga berapa sih, Pak? Yang kecil 40, 50 sampai ini 40, 50, 100 sampai yang 150. Meski hidup dalam keterbatasan fisik, namun Purno Aji mampu menghasilkan kerajinan dengan kualitas dan kuantitas yang tak perlu diragukan. Rata-rata, pria 42 tahun itu mampu membuat 50 buah miniatur truk hanya dalam kurun waktu 3 hari saja. Perjalanan hidup yang ia jalani membuktikan ke masyarakat luas bahwa penyandang disabilitas mampu produktif dan mandiri. Winanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam acara Sekitar Kita episode kali ini. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha dan kemauan yang keras. Buka mata, buka telinga, karena banyak inspirasi menarik yang ada di sekitar kita. Kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk terus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker dalam setiap aktivitas Anda. Saya Iva Yunika, mewakili kru yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.